Belajar coding itu ibaratkan seorang atlet yang juga berlatih untuk mengikuti sebuah pertandingan. Bedanya kalau seorang atlet dia pasti berlatih untuk memenangkan sebuah pertandingan dan tujuannya menjadi juara. Kalau misalnya belajar coding, dia juga berlatih tujuannya adalah untuk sukses di masa depan. Apa hubungannya belajar coding dan atlet? Simak video EduTalk berikut ini. Hai parents, bertemu lagi dengan saya Joneta Saputra di EduTalk versi yang kedua. Kalau kemarin parents belum nonton EduTalk versi pertama, silakan nonton. Nanti parents bisa tahu kenapa anak-anak konglomerat itu mereka belajar coding. Itu ada di EduTalk versi yang pertama. Nah, edisi kali ini teman-teman pasti sudah melihat tadi saya ngomongin soal belajar coding dan atlet. Apa hubungannya dan seperti apa filosofi ini? Saya akan bahas sangat menarik menurut saya. Ini adalah filosofi yang buat teman-teman orang tua mungkin sangat mudah memahaminya. Oke, saya balik dulu ke coding. Coding itu adalah sebuah alat atau tools untuk kita berlatih yang namanya creative thinking, problem solver, untuk melatih yang namanya computational thinking. Apa itu? Computational thinking, apa itu creative thinking, apa itu problem solver? Itu saya rangkum dalam sebuah nama yang namanya keterampilan kognitif. Intinya ya semua itu adalah skill-skill yang dibutuhkan untuk di masa depan. Kata siapa? McKinsey udah ngomong nih di datanya untuk tahun 2024 era otomasi, skill kognitif itu diperlukan. Skill kognitif seperti apa? Itu udah dikasih tahu orang-orang yang bisa memecahkan masalah, problem solver, creative thinkingnya bagus, itu sangat dibutuhkan di masa depan. Bukan hanya McKinsey, World Economic Forum juga nyatakan bahwa skill kognitif itu dijadikan hal yang paling penting untuk masa depan. Artinya, kita udah bisa tahu nih di masa depan itu seperti apa bayangannya dan dibutuhkan apa. Tadi saya sebutkan bahwa ada creative thinking dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa belajar hal itu, coding adalah solusinya. Dengan kita belajar coding, secara tidak langsung kita belajar yang namanya skill kognitif tersebut. Nah, kalau parents sudah tahu tadi ya, coding itu sebenarnya untuk tujuan meningkatkan skill kognitif. Sekarang saya ibaratkan coding itu seperti seorang atlet. Apa hubungannya? Saya jelaskan seperti ini. Jadi, ini ada seorang atlet, di mana seorang atlet ini kan dia pasti berlatih, di mana dia berlatih tujuannya untuk mengikuti pertandingan. Ya. Sama dengan coding. Ini atlet itu kita ibaratkan adalah orang yang belajar coding. Jadi kalau atlet, ini orang yang belajar coding. Si orang atlet, dia berlatih untuk mengikuti pertandingan. Nah, orang yang belajar coding, dia bukan untuk ikuti pertandingan, tapi dia untuk memasuki masa depannya. Oke? Jadi kalau atlet untuk ikuti pertandingan, kalau orang belajar coding, itu tujuannya untuk mengikuti atau memasuki dunia masa depan. Oke, sekarang goalsnya atlet adalah dia juara di sebuah pertandingan. Goalsnya orang belajar coding adalah dia sukses di masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, seorang atlet untuk bisa menang, dia harus berlatih dengan kompetensi atlet itu. Saya mau kasih contoh. Ada seorang atlet yang namanya Mo Farah, seorang juara olimpiade lari nomor 5.000 dan 10.000. Dia ini lari dari data planetsportasia.com menyatakan bahwa dia lari latihan itu 120 sampai dengan 135 mil per pekan. Bayangkan seorang atlet ya, itu latihannya sangat keras. Untuk apa tujuannya? Untuk dia juara di pertandingan. Sama dengan orang yang belajar coding. Dia harus juga belajar coding, kompetensi coding dengan posisinya secepat mungkin. Agar apa? Bisa dia juara di masa depannya. Nah, sekarang pilihannya nih banyak nih orang-orang. Belajar codingnya nanti aja. Bayangkan teman-teman, kalau atletnya tidak persiapkan diri, gimana dia bisa menang di pertandingan? Sama dengan anak-anak kita. Kalau dia tidak dibekali sejak dini, hal-hal yang berbau dengan skill kognitif, salah satunya coding, bagaimana dia bisa menang untuk di masa depan? Oke, ibaratkan seperti ini. Ada atlet A, ada atlet B. Ya, atlet A ini dia latihan setiap hari untuk mengikuti olimpiade. Ada seorang atlet B, dianya santai-santai.
Dianya nggak latihan, mendekati pertandingan, dianya baru latihan. Pertanyaan saya, atlet mana yang peluangnya juara lebih besar? Sepakat, pasti atlet yang pertama. Karena dia sudah membekali dirinya untuk persiapan memasuki pertandingan. Sama dengan orang-orang belajar coding. Ada orang yang belajar coding dari sekarang, ada orang yang belajar coding bukan dari sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang sukses duluan di masa depan? Mungkin teman-teman ngomong, sukses itu ditentukan bukan dari coding, Pak. Benar. Tapi jangan lupa, data menyatakan seperti saya bilang, skill kognitif yang dibutuhkan di masa depan itu adalah skill-skill seperti creative thinking, problem solver yang diutamakan. Dengan coding, kalau kita ajarkan sekarang, maka skill itu akan terbentuk dengan sendirinya dan nanti di masa depan anak ini sudah terbiasa menghadapi semua perubahan adaptif yang ada. Demikian EduTalk kali ini. Mungkin Bapak Ibu berat sekali pembahasannya. Tapi saya rangkum dalam sebuah kalimat yang sangat simpel. Artinya adalah atlet itu untuk menang di pertandingan dan juara. Orang belajar coding juga itu untuk menang di masa depan. Pilihannya adalah Anda, kita, dan semua parents yang nonton EduTalk kali ini sudah mempersiapkan anak-anak kita coding hari ini? Ataukah nanti saja? Tunggu mungkin baru hype-nya muncul. Ingat, atlet yang kedua tadi, dia probability-nya lebih kecil untuk bisa menang di sebuah pertandingan. Ingat juga, atlet yang pertama, dia jauh lebih mempunyai probability menang karena dia mempersiapkan lebih dulu. Sama dengan coding. Siapkan lebih dulu, belajar sejak sekarang. Kalau anak Anda masih kecil, ajarkan sejak kecil. Kalau udah mau dewasa, ajarkan saat itu juga. Possible, semuanya saya yakin teman-teman bisa sukses di masa depan. Bukankah kita semua pengen sukses di masa depan? Kuncinya adalah tingkatkan skill kognitif kita lewat pembelajaran coding. Demikian EduTalk kali ini. Saya berharap EduTalk kali ini bisa memberikan wawasan dan juga edukatif yang baru. Kalau rekan-rekan semua, parents semua ingin request pembahasan tentang dunia coding, pembahasan dengan dunia teknologi, silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe Kode Kido Palembang. Dan buat teman-teman yang mau belajar coding, silakan teman-teman hubungi kodekido.com. Ada 23 cabang yang ada di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa, Raja Coding asal Silicon Valley adalah Kode Kido. Sampai jumpa.